Urbanisasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan. Pencemaran udara tidak hanya mengaruhi kesehatan manusia, tapi juga menurunkan kesejahteraan lingkungan secara keseluruhan. Berbagai aktivitas seperti transportasi, industri, dan pembakaran sampah menjadi penyebab utamanya. Penelitian ini mencoba menggali dampak pencemaran udara terhadap kesejahteraan lingkungan, perkotaan, serta solusi untuk menguranginya. Pengertian hopper secara umum adalah salah satu peralatan yang digunakan dalam industri proses, terutama pada bidang kimia, pertambangan, pangan, hingga farmasi. Fungsinya adalah sebagai wadah penampung sementara untuk material padat atau granular, misalnya serbuk, butiran, pasir, batu-batuan, serta biji-bijian. Hopper biasanya berbentuk kerucut atau piramida terbalik agar material dapat mengalir turun dengan mudah karena adanya gaya gravitasi. Peralatan ini penting karena memudahkan proses penyimpanan, pengaturan aliran material, serta pengisian ke unit proses berikutnya, seperti conveyor, belt screw feeder, atau reaktor. Berikut adalah ilustrasi dari hopper. Prinsip kerja hopper adalah menggunakan gravitasi dan desain dinding miring untuk mengarahkan material turun ke bawah dan keluar. Di sini ada 4 tahapan yang terjadi di dalam hopper, yaitu yang pertama adalah pengumpulan material, yang dimana material ini dimasukkan melalui bagian atas hopper. Lalu yang kedua adalah dinding miring, yang dimana dinding ini dirancang miring dan menyempit ke bawah untuk memandu material bergerak turun. Lalu yang ketiga adalah adanya gravitasi yang mendorong material untuk mengalir ke bawah melalui hopper. Lalu yang terakhir, keempat, adalah mekanisme pengeluaran, yang dimana di bagian bawah terdapat mekanisme seperti katup putar, pengumpan ulir, atau pengaduk untuk mengatur dan mendorong aliran material keluar dari hopper secara terkontrol dan stabil. Karakteristik umum hopper. Hopper biasanya memiliki bentuk geometris konikal pada silo silinder atau berbentuk trapesium pada silo persegi. Yang kedua, ada sudut kemiringan hopper. Sudut kemiringan ini menentukan apakah hopper tergolong steep curam atau shallow landai. Karakteristik selanjutnya yaitu jenis aliran. Hopper dapat menghasilkan 2 pola aliran. Yang pertama ada funnel flow dan yang kedua ada mass flow. Kemudian ada kemiringan dinding dari hopper. Sudut kemiringan dinding ini sangat berpengaruh terhadap pola aliran. Dasar atau faktor alat hopper yang pertama yaitu ada sifat material yang disimpan. Sudut gesek antara material, sudut gesek antara material dengan dinding hopper, kerapatan curah, ukuran partikel maksimum agar tidak terjadi interlocking, tingkat kohesi material, mudah mengalir atau cenderung menggumpal. Lalu yang kedua, bentuk dan kemiringan hopper. Hopper berbentuk kerucut atau aliran bidang memiliki batasan sudut tertentu agar tercapai aliran massa. Untuk memastikan aliran massa, kemiringan dinding harus berada dalam rentang tertentu sesuai sifat gesek material. Dan permukaan dinding harus halus dan tidak korosif agar sudut gesek tidak mengikat. Lalu yang ketiga itu ada ukuran outlet, dimensi outlet, diameter untuk lingkaran, sisi untuk persegi atau lebar untuk outlet persegi panjang. Harus cukup besar untuk mencegah terbentuknya ersing atau piping atau doming. Pada outlet persegi panjang, rasio panjang terhadap lebar sebaiknya lebih besar atau sama dengan 3 agar aliran tidak berubah menjadi funnel flow. Lalu yang keempat, jenis pola aliran yang diinginkan. Yang pertama itu ada municipal hopper, dipilih jika dibutuhkan aliran seragam, mencegah segregasi partikel first in first out dan mengurangi dead zone. Yang kedua itu funnel flow hopper, dapat dipakai untuk material free flowing tetapi berisiko segregasi dan dead zone. Dan yang terakhir yaitu peralatan tambahan atau discharger atau feeder. Jika material sulit mengalir atau dan harus lebih kecil, dapat ditambahkan feeder seperti vibrating hopper, screen feeder, belt feeder, atau air slide feeder. Pemilihannya tergantung pada ukuran partikel, bentuk outlet, dan kapasitas aliran yang dibutuhkan. Hopper bisa diaplikasikan di berbagai macam industri. Aplikasi hopper salah satunya yaitu pengendalian aliran material. Hopper ini dirancang agar material dapat mengalir dengan stabil menuju alat berikutnya, seperti conveyor, screw feeder, atau rotary valve. Penyimpanan material padat merupakan salah satu aplikasi dari hopper. Hopper ini digunakan sebagai bagian bawah dari silo atau bin untuk menampung berbagai material curah, misalnya pasir, biji, semen, tepung, dan hasil pertanian lainnya. Aplikasi hopper selanjutnya seperti pada hopper penimbangan. Hopper penimbangan ini digunakan sebagai aplikasi untuk penimbangan yang akurat. Hopper juga sangat digunakan di dalam industri kimia dan pangan. Hopper ini digunakan sebagai bagian dari sistem pencampuran, reaktor, atau feeding system. Berikut ada contoh aplikasi hopper. Yang pertama itu ada corrugated steel storage di Germany, lalu ada 10.000 ton steel grain storage di Australia, rectangular convertible battery di Austria. Terdapat beberapa macam tipe hopper. Yang pertama, berdasarkan bentuk geometri, yaitu ada conical hopper serta plane flow hopper. Selanjutnya ada berdasarkan pola aliran, yaitu ada funnel flow hopper. Rules of Thumbs Hopper. Perancangan dan desain hopper di dalam buku Storage and Flow of Solid ciptaan A.T. Eugenic harus memperhatikan beberapa poin penting agar hopper yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah karakteristik material atau flow properties.
diketahui adalah karakteristik yang akan disimpan di dalam hopper. Karakteristik material dapat diketahui dengan menentukan book density, flow function, sudut gesek internal, dan sudut gesek dinding. Uji yang dipakai biasanya adalah uji circle test atau Young's locus, uji konsolidasi, dan uji geser nilai konsolidasi. Kemudian ada tentukan mode aliran. Ada dua macam aliran dalam hopper. Yang pertama, aliran mass flow, yaitu seluruh massa bergerak yang cocok untuk bahan yang mudah rusak atau heterogen. Dan final flow, yaitu hanya bagian tengah hopper yang akan mengalir. Keputusan akan dibuat melalui perbandingan flow function material dengan flow factor. Kemudian ada sudut hopper. Rumus sudut hopper tidak dituliskan secara langsung, melainkan berupa grafik hubungan antara theta, pi, dan ff. Tapi secara praktis bisa diaproksimasi dengan hubungan tan theta lebih besar dari k dikali tan pi. Perlu diperhatikan bahwa perlu ditambahkan 3-5 derajat hasil grafik agar terlihat lebih curam. Kemudian ada menentukan dimensi outlet atau critical outlet. Cari terlebih dahulu dimensi minimum atau minor dimension B dan diameter D, sehingga flow function FF material berada di bawah garis flow factor FF geometri. Rumusnya yaitu B lebih besar dari 13 dikali V0 dikali H theta aksen per Y, di mana Y adalah densitas. Selanjutnya adalah analisa rattling dan piping. Rattling adalah terbentuknya lubang aliran vertikal yang meninggalkan dinding mati, sedangkan piping adalah terputusnya aliran dari bagian bawah. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak terbentuk saluran kosong di tengah hopper. Rumusnya sendiri yaitu D sama dengan 13 dikali V0 dikali G theta aksen per Y. Selanjutnya ada posisi pemasangan. Hopper harus dipasang vertikal lurus agar sudut hopper sesuai desain dan kemiringan sudutnya dapat mengubah aliran dari mass flow menjadi final flow. Kemudian ada pemilihan material dinding. Dinding hopper harus licin namun tidak korosif atau mudah tergores. Contohnya adalah stainless steel, epoxy coating, PTFE liners, atau polished steel. Semakin licin dinding, maka flowability akan meningkat sehingga sudut hopper atau ukuran outlet dapat lebih kecil. Ada juga discharges atau feeders, jenis dan kapan dipakai. Hal ini diperlukan untuk mengatur laju alir dan memulai aliran. Beberapa contohnya adalah vibrating hopper, air hopper, screw feeder, bill feeder, apron feeder, reciprocating feeder, star feeder, dan masih banyak lagi. Dan yang tak kalah penting yang terakhir adalah faktor keselamatan dan pemeliharaan. Kontrollah alat sesuai keadaannya, seperti jika bahan mengeras, maka segera vibratorkan. Pasanglah juga safety factor untuk outlet atau sudut yang di antara 1,2 sampai 2, tergantung risiko dan pertimbangan ukuran partikel. Kemudian kita masuk ke study case. Ada sebuah hopper kerucut digunakan untuk menyimpan material curah. Dari hasil uji laboratorium, diperoleh sudut gesek dinding material terhadap baja sebesar 20 derajat. Tentukan sudut minimum hopper dari arah vertikal agar material dapat mengalir dalam kondisi mass flow. Kemudian berikan jawabannya dalam derajat dari vertikal maupun horizontal. Penyelesaiannya adalah diketahui tadi bahwa sudut gesek dinding atau pi sama dengan 20 derajat. Hubungan empiris jenik untuk hopper kerucut sama dengan tan theta lebih besar dari 1,1 dikali tan pi. Yang ditanya yaitu sudut vertikal dan sudut horizontal. Maka kita dapat menjawab tan 20 derajat sama dengan 0,364. 1,1 dikali 0,364 sama dengan 0,400. Theta sama dengan aktan 0,400 sama dengan 21,8 derajat. Tambahkan margin yang perlu kita tambahkan tadi sebanyak 3-5 derajat, maka 21,8 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 27 derajat. Jadi sudut untuk vertikal itu adalah 27 derajat, dan untuk horizontal yaitu 90 dikurang 27, hasilnya adalah 63 derajat. Maka kita dapat hasilnya yaitu sudut vertikal sama dengan 27 derajat dan sudut horizontal yaitu 63 derajat. Hopper adalah wadah berbentuk corong yang digunakan untuk menampung, menyimpan sementara dan mengalirkan material curah atau box solids dengan bantuan gravitasi. Pemilihan dan penerapan hopper harus didasarkan pada sifat material, bentuk hopper, sudut kemiringan, ukuran outlet, serta jenis aliran yang diinginkan. Hopper yang dirancang dengan baik akan memastikan aliran massa yang stabil, mencegah pencumbatan, mengurangi segregasi, dan meningkatkan keandalan proses penyimpanan maupun penyaluran material.